untuk kepentingan kita semua, masyarakat yang harus kita jaga dan kita lindungi. Karena tanpa etika, tanpa kompetensi yang dikawal oleh organisasi profesi, tentu dampaknya kepada masyarakat luas dan pelayanan kesehatan pada umumnya. Oke, sebelum kita tutup, kita tunggu dulu senior lagi satu, silakan bergabung Dr. Agustina, baru kita teriakkan yel-yel. Kem. Angkat sedikit, kasih rata, ya. Oke, kita foto, habis itu kita yel-yel. Bisa divideokan, ada nggak di depan yang videokan ya, videokan. Saya kasih tahu yel-yelnya. Saya akan sampaikan stop pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Teman-teman jawab yes, 3 kali. Nanti divideokan. Sudah? Kepalkan tangan. Kita mulai. Stop pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Yes. Sekali lagi. Stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Yes. Oke, ada bisikan dari senior, saya harus sampaikan. Anda jawab lagi ya, yes. Hentikan oligarki. Yes. Satu kali lagi. Hentikan oligarki. Yes. Baik. Terima kasih. Silakan. Bisa pas. Ayo naik dari samping boleh. Spanduk dibentangkan. Bendera profesi bisa diangkat juga. Mari teman-teman, di belakang masih bisa. Terima kasih banyak ada Dr. Wike, Kepala Dinas Akhir. Mungkin yang di ujung utara ke... Dalam aturan undang-undang, pembuatan undang-undang, itu biasanya ada waktu sampai 6 bulan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat yang disebut dengan daftar inventarisasi masalah BIM. BIM inilah yang nanti digunakan untuk proses pembahasan di DPR, masukan-masukan ini. Pada kenyataannya, daftar inventarisasi masalah ini hanya dibuat hanya kurang lebih 2 bulan, yang mestinya 6 bulan. Padahal Omnibus Law ini adalah undang-undang sapu jagat. Begitu undang-undang ini lahir, maka 10 undang-undang yang ada kaitan dengan tenaga kesehatan dengan sendirinya tidak berlaku. Undang-undang apa itu? Undang-undang kebidanan, undang-undang keperawatan, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang pendidikan, dan lain sebagainya. Ini semua dibatalkan dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law ini. Kita mulai rasakan ya, bagaimana nanti kalau undang-undang kebidanan dibatalkan, bagaimana kalau undang-undang pendidikan dokter dibatalkan, bagaimana kalau undang-undang praktek dokter dibatalkan. Nah, saya singkat saja, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini yang juga punya kaitan dengan kita. Yang pertama, rancangan undang-undang ini di dalamnya, dalam daftar inventarisasi masalah itu menghapuskan apa yang disebut dengan mandatory spending yang selama ini kita rasa manfaatnya. Apa itu mandatory spending? Mandatory spending itu adalah suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang, kalau pendidikan itu di undang-undang dasar, yang mewajibkan 20% anggaran negara untuk sektor pendidikan. Kita di sektor kesehatan itu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
5% APBN dan 10% APBD. Itu dihapuskan. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah, pemerintah Kota Madia nanti dan semua pemerintah daerah tidak lagi memiliki payung hukum untuk mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan. Dalam kebijakan anggaran biasa ditetapkan gang bangku 10% ya, 10% itu untuk sektor kesehatan. Sekarang tidak ada. Di sisi lain pendidikan masih tetap dialokasikan 20%. Kita di kesehatan itu dihapuskan. Padahal APBN itu kalau 5% itu diadakan, maka anggaran yang 5% APBN itu cukup untuk membiayai kebutuhan sektor kesehatan. 10% APBD, misalnya kami di BOL kemarin, kita kemudian membreakdown ke tunjangan kelangkaan profesi. Tunjangan kelangkaan profesi kita kasih insentif tenaga kesehatan. Karena ada payung hukumnya, namanya mandatory spending. Ini hapus, itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang betul-betul berkaitan dengan kita, semua organisasi profesi, apakah itu IDI dan lain-lain sebagainya, itu hilang, tidak ada lagi. Ya, bersama dengan KKI hilang, PP dan kemudian IDI, KKI, kolegium, semua itu dihapuskan dalam daftar inventarisasi mata air. Implikasinya apa? Implikasinya nanti apa? Kalau ini betul-betul tidak ada, IBI dalam prakteknya tidak bisa lagi mengatur bidang-bidangnya. Tidak ada lagi yang menjaga etika profesi. Etika profesi yang selama ini dikawal oleh organisasi profesi itu kemudian hilang. Tidak boleh. Tinjau dari 400.000 pasal yang ada di situ, kalau ini kemudian diterapkan, ini akan menyebabkan sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sedikit saya mau sampaikan apa sebetulnya yang selama ini didengungkan transformasi kesehatan ke depan perubahan undang-undang ini. Karena transformasi pertama yaitu bagaimana mendorong preventif dan kuratif, preventif dan kuratif. Itu tidak perlu dengan undang-undang ODM. Saya waktu jadi bupati pernah dapat uang 100 miliar lebih tanpa harus ada untuk rehabilitasi puskesmas, tanpa perlu ada undang-undang ODM. Jadi semua ini hanya mengatakan. Inilah barangkali teman-teman sekalian sekedar gambaran kepada kita semua dan kita terus lagi berjuang. Kenapa kita perlu gerakan nasional untuk yang semacam ini? Karena terus terang saja ini diperlukan untuk bagaimana digunakan oleh orang-orang tertentu yang kemudian memanfaatkan untuk dalam tanda kutip memeras kita. Padahal mestinya ketika perdata itu mau ditetapkan sudah harus dikuatkan dulu dengan keputusan pengadilan. Tapi ini tidak ada. Kedua, kalau dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit ini, tenaga-tenaga perawat, tenaga-tenaga bidan yang salah pasang infus atau apa, kalau salah bukan rumah sakit yang bertanggung jawab, tapi Anda sendiri yang bertanggung jawab. Luar biasa itu kan? Bayangkan itu, ya. Kita bekerja di rumah sakit, kemudian kita salah sedikit, hilaf karena manusia, mengerjakan sesuatu kepada pasien, kita yang disuruh tanggung jawab, rumah sakit lepas tangan. Rumah sakit tidak lagi bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dokter, perawat, bidan, dan semua tenaga kesehatan. Nah, apa gunanya ini? Dan